Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesemutan, ya karena teman-teman banyak yang mengeluh kok saya sering kesemutan dan biasanya itu penderita asam lambung itu atau penyakit apapun ya, biasanya kesemutan itu di kaki ya, telapak kaki atau telapak tangan ya, kadang juga kepala ya, baik di muka, di kiri, di kanan itu sering terjadi kesemutan. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai kesemutan. Ada yang disebut kesemutan jangka pendek, jangka panjang. Nah, yang jangka pendek ini tidak berbahaya, teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman lagi duduk bersila, setelah itu berdiri, nah biasanya itu akan terjadi kesemutan. Yang tadinya peredaran darahnya terhimpit dengan kaki ya, pada saat berdiri darah mau mengalir kembali. Nah, itu teman-teman akan merasakan kesemutan. Di tangan pun sama, misalkan teman-teman tidur begini, terhimpit tangannya, darah nggak lancar, pada saat dilepaskan, akan terjadi kesemutan. Itu tidak berbahaya, semua orang pasti mengalami. Nah, tapi ada yang disebut kesemutan jangka panjang. Maksudnya apa? Walaupun tidak terhimpit apapun, tapi sering merasakan kesemutan. Dan itu adalah indikasi ada gangguan kesehatan. Yang paling umum adalah itu karena terjadi pengentalan darah ya. Jadi darah tidak mengalir ke kaki atau ke tangan dengan baik. Itu bisa terjadi karena penyakit diabetes, kolesterol, tekanan darah tinggi, ya, rematik, ya, gangguan ginjal, gangguan hati itu bisa menyebabkan kesemutan baik di telapak kaki, baik juga di telapak tangan. Nah, tapi kalau penderita asam lambung, kalau teman-teman misalkan sudah cek darah semuanya bagus, berarti pada dasarnya tidak usah khawatir. Oh ya, satu lagi bisa juga karena gangguan saraf ya, itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Tapi kalau teman-teman misalkan sudah cek semuanya aman, tapi masih suka kesemutan, itu disebabkan karena gangguan kecemasan. Ya, jadi gangguan kecemasan itu bukan hanya bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, bisa menyebabkan mual, bisa menyebabkan kelingan, tapi juga bisa menyebabkan kesemutan. Nah, karena saya dulu pernah mengalami pada saat saya sedang cemas berlebihan, bukan hanya telapak kaki, telapak tangan yang kesemutan, saya merasakan kepala itu rasa kesemutan. Ya, kadang-kadang kepala sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang hanya pipi, itu merasakan kesemutan. Saya sampai panik, kok nggak hilang-hilang kesemutannya. Dan ternyata saya coba abaikan, saya coba tidak pikirkan, ternyata beberapa jam aja itu hilang sendiri dan sampai detik ini tidak pernah kambuh kesemutan di mukanya itu. Jadi teman-teman, bagi yang penderita asam lambung merasakan kesemutan di muka, itu menandakan tingkat kecemasan Anda tinggi. Nah, tapi memang misalkan Anda punya kolesterol tinggi, misalkan 300 atau 250, merasakan kesemutan, ya itu benar-benar kesemutannya memang karena kolesterol. Tapi kalau teman-teman sudah cek darah, misalkan semuanya aman, oh berarti teman-teman kerasa kesemutannya itu betul-betul karena tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, jadi bagi teman-teman ya berarti tidak usah khawatir. Oke, saya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sering mengatakan kalau penyakit asam lambung merasakan pusing, boleh nggak minum obat kimia? Nah, terus misalkan rasakan apa yang lain, boleh nggak minum obat ya? Nah, jadi saya jelaskan sedikit mengenai obat pusing ya. Jadi pada dasarnya penderita asam lambung itu pusingnya itu bukan karena sakit kepala ya, tapi karena memang gangguan lambung ya. Jadi hampir semua orang yang punya gangguan pencernaan, jangankan hanya lambung ya, orang yang susah BAB pun kecenderungannya sering pusing ya. Jadi intinya kalau teman-teman pusing, nggak usah minum obat pusing, tapi paling kita benahi aja lambungnya. Pada saat lambungnya sudah sembuh, kelayangan pusingnya itu pasti hilang. Ya, itu sudah pasti. Karena saya juga mengalami kelayangan itu dulu sempat 10 hari nggak sembuh-sembuh. Ya. Tapi saya benahi lambungnya, 3P-nya saya jalankan, minum arang aktif, ya hilang 100% itu rasa pusing dan kelayangannya. Dan juga keluhan lain ya, misalkan perutnya begah, boleh gak kita minum obat kimia? Kalau saya anjurkan ya, mungkin sesekali boleh ya. Jadi misalkan kita lagi di jalan di luar kota, asam lambung kita naik, mungkin minum obat kimia sesekali boleh. Tapi jangan pernah kita meminum obat kimia dalam jangka panjang, obat lambung, karena memang pada dasarnya dokter yang baik pun akan melarang ya untuk penggunaan obat kimia, obat apapun itu dalam jangka panjang, karena itu akan merusak organ tubuh yang lain karena akan berefek samping ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kecuali misalkan pusing karena flu berat ya, misalkan teman-teman sudah tidak tahan, itu pun dengan dengan catatan sudah tidak tahan sekali, teman-teman bisa minum misalkan paracetamol untuk meredakan nyeri. Tapi itu pun sesekali aja, bukan berarti sekali setiap flu minum obat itu pun tidak baik untuk kesehatan, malahan obatnya itu akan mengganggu lambung juga. Karena biar gimana pun obat itu kan kimiawi, bukan alamiah. Jadi bagi teman-teman, bukan berarti saya pantang obat kimia, tidak juga. Obat kimia hanya kita konsumsi pada saat masa-masa mendesak saja.
ya, atau misalkan tidak ada yang lain kita bisa konsumsi, ya bolehlah kita minum obat kimia. Tapi secara umum kalau kita dalam kondisi aman di rumah atau bagaimana lagi tenang, ya mendingan kita lebih sebaiknya itu kita menggunakan alamiah seperti itu. Tekanan darah tinggi pun pada dasarnya bisa disembuhkan tanpa obat hanya dengan minum arang aktif ya, karena banyak dokter-dokter pun yang menggunakan arang aktif untuk pengobatan tekanan darah tinggi. Ya, jadi udah lepas obat kimia, hanya mengkonsumsi obat arang aktif ya, tapi juga dengan tentunya dengan jaga pola makan. Jadi semua jenis penyakit itu pada dasarnya bisa disembuhkan dengan arang aktif, tapi juga disertai dengan pola makan yang baik. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Bukan berarti obat itu tidak boleh, tapi yang sebaiknya saya anjurkan adalah jangan kita mengandalkan obat kimia. Ya, kalau arang aktif sudah jelas saya sering jelaskan, digunakan jangka panjang pun bertahun-tahun itu aman karena itu akan keluar melalui BAB, dan arang aktif itu tidak akan menyerap gizi. Ya buktinya saya tidak ada tanda-tanda kurus. Hampir setiap hari saya minum arang aktif ya, walaupun tidak setiap hari rutin, tapi tidak pernah saya kurus sampai kurang gizi, itu tidak pernah sekalipun ya. Karena memang saya paham arang aktif itu tidak akan pernah mengurangi gizi dalam tubuh kita. Malahan dia akan hanya mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Ya seperti itu teman-temannya. Jadi bagi teman-teman yang masih merasakan kecemasan, gelisah ya, jadi harus menguatkan diri, menguatkan mental, harus lebih sering acuh ya. Harus jangan terlalu memikirkan apa kata tetangga, saya sering jelaskan, kata keluarga yang mengatakan hati-hati, kamu sakit parah, itu diabaikan, jangan terlalu didengarkan karena itu akan mempengaruhi kelambatan penyakit teman-teman ya. Oke, penjelasan saya sampai sini dulu. Ya mudah-mudahan saya ada banyak waktu untuk sering memberikan kemasukan kesehatan bagi teman-teman supaya teman-teman minimal tingkat kecemasannya itu tidak terlalu tinggi. Oke, selamat pagi teman-teman.